bahwa Alif Lam Mim Shad Quran surat Al-A'raf ayat yang pertama diawali dengan huruf muqatta'ah. Muqatta'ah itu huruf-huruf yang terpisah, sama juga seperti huruf yang terpisah di dalam Quran surat Al-Baqarah, Al-Imran. Maka Alif Lam Mim Shad ini sebagai awalan Quran surat Al-A'raf yang diturunkan di Mekah. Sebanyak 206 ayat nih, surat terpanjang. Termasuk Sab'u Tiwal, 7 surat sing panjang. Hadirin yang dirahmati Allah. Kitab ini unzila ilaika, diturunkan kepadamu. Munya niku sinten? Munya orang-orang yang merasa mempunyai iman, lil mukminin, untuk orang-orang yang beriman. Di akhir surat di akhir ayat yang kedua niki, wa dzikra lil mukminin. Dzikr niku pengingat lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Berarti kitab ini diturunkan kepadamu wahai orang yang beriman. Contohnya rukun iman niku napa? Rukun iman amantu billah, percaya beriman kepada Allah. Amantu billahi wa malaikatihi, beriman kepada malaikat. Wa kutubihi, beriman kepada kitab Al-Qur'an ini termasuk rukun iman. Kemudian amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli, yang keempat beriman kepada Rasul. Kemudian yang kelima wal yaumil akhir. Yang keenam wabil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Lah niki sing diarani rukun iman. Sudah sering kita bahas tentang rukun iman niku yang harus diimani. Lek merasa mempunyai iman, ya berarti kudu menyesuaikan dirinya dengan kitab. Kitabun unzila ilaika. Kitab ini diturunkan untukmu, fala takun, maka janganlah menjadikan fi sodrika, di dalam dadamu. Sodrika niku dada. Kharajum niku sempit. Jangan menjadikan Al-Qur'an itu menjadikan dadamu sempit krana Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan untuk melapangkan dada. Alam nasroh laka sodrok. Tondo-tondone dada sing sempit niku napa? Lah, dada sing sempit niku ngamukan. Tondo-tondone dada sing lapang sabar menerima ujian. Jadi kita dihidupkan di dunia ini untuk diuji. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk diuji
Maka ujian ini harus kita terima dengan sabar. Supaya sabar, maka kita mengikuti Al-Quran, mengikuti kitab. Minhu litundhira bihi. Minhu dari padanya, dari Al-Quran ini, litunzira untuk mengingatkan, untuk menjadi pengingat. Litundhira di dalam Quran surat Yasin, litundhira qaumam ma undhira abauhum fahum ghafilun, untuk memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka ini tidak memberikan peringatan. Litundhira qaumam ma undhira abauhum. Jadi untuk memberikan peringatan kepada kaum yang nopo. Kenapa kok bapak-bapak mereka, orang tua mereka ini lalai kepada kaum yang memberi peringatan kepada kaum yang lalai, sehingga bapak-bapak mereka ini tidak memperingatkan anak-anaknya. Anak itu jarno. Lah niki litundhira qaumam ma undhira abauhum fahum ghafilun, sehingga anak-anaknya lalai. Maka orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran ini ini mempunyai kewajiban untuk minhu kitabun minhu litundhira bihi. Minhu daripadanya, litundhira untuk memberi peringatan, bihi dengannya. Maka Al-Quran ini dibaca ini maksudnya untuk supaya menjadi panduan. Panduan itu juklak, petunjuk, pelaksanaan. Al-Quran itu dibaca untuk menjadi juklak atau panduan, supaya kita memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka ini litundhira qaumam ma undhira abauhum fahum ghafilun. Yang bapak-bapak mereka ini tidak memberi peringatan, sehingga mereka lalai. Kaum yang lalai niku krana bapake gak memperingatkan. Jadi kewajiban memberi peringatan itu sebetulnya orang tua. Ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu litundhira bihi. Kitab ini diturunkan kepadamu, jangan menjadikan sempitnya dadamu. Maka dengan Al-Quran ini kamu mengingatkan maksudnya kalian menjadi wakil daripada Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir, nabi akhir zaman, nabi yang terakhir, khotaman nabiyyin, nabi yang penutup, tidak lagi diberikan, tidak lagi diturunkan oleh Allah nabi. Dulu ketika setelah Nabi Isa diturunkan, Nabi Isa diturunkan itu pada tahun
Masehi pada tahun awal Masehi, tahun ke-1. Lah Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Ya. Berarti setelah 500 tahun, 570 tahun manusia dalam keadaan sesat. Ya. 570 tahun manusia kembali sesat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Muhammad. Nah, saat ini Islam setelah hijrah saat ini tahun Islam niku tahun hijriah tahun pinten tahun? 1446. Ya, 1446 berarti piro? 570 tahun iku wis hampir 3 kalinya tidak diturunkan lagi. Tidak diturunkan lagi nabi. Kenapa? Karena tugas kenabian ini sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mukmin. Orang-orang mukmin itu maksudnya siapa? Orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Makane ana wong mukmin niku ana rukun iman. Rukun iman itu adalah orang yang berpegang kepada Al-Qur'an. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Berpegang kepada kitab Al-Qur'an. Untuk apa? Litundira qaumam ma undira abauhum faum ghafilun. Jadi jangan sampai menungso itu lalai. Supaya kembali diingatkan dengan Al-Qur'an. Maka minhu litundira bihi wa dzikra, dan sebagai peringatan, pengingat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah, Alif Lam Mim Shad, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Jadi monggo kembali disyukuri apa yang perlu disyukuri, apa yang harus kita pahami, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan kepada kita sebagai orang yang beriman. Untuk apa? Untuk meneruskan tugasnya Nabi. Ditugaskan kepada siapa? Orang beriman. Nah, lil mu'minin wa dzikra lil mu'minin, dan pengingat bagi orang yang beriman. Orang beriman ini mempunyai rukun iman. Nah, dengan adanya rukun iman, maka orang beriman ini mempunyai tugas litundira qaumam ma undira abauhum faum ghafilun. Hadirin yang dirahmati Allah, iku mawon, supaya tidak terlalu panjang. 2 ayat pertama dan ayat kedua, Alif Lam Mim Shad, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo bismillah.